Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nami Budaya, salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adwa Syifa Hamidah. Saya mahasiswi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, jurusan Hukum dengan NIM 1111250 339. Baik, di sini saya akan menjelaskan serta mempresentasikan mengenai apa itu bahasa baku. Nah, pengertian dari bahasa baku itu sendiri dalam konteks bahasa Indonesia merujuk pada varian bahasa yang digunakan sebagai acuan utama dalam komunikasi formal, pendidikan, dan administrasi. Ia diatur oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (BPPB) di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia yang mengacu pada Pedoman Umum Ejaan Indonesia atau PUB dan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Bahasa baku bertujuan untuk menjaga keseragaman, kejelasan, dan aktivitas komunikasi di tingkat nasional. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri bahasa baku. Bahasa baku sendiri memiliki ciri-ciri yang membuatnya berbeda dari varian bahasa lainnya. Ciri-ciri ini didasarkan pada norma resmi yang ditetapkan oleh lembaga seperti Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (BPPB) di Indonesia. Berikut adalah penjelasan detailnya. Yang pertama, tata bahasa yang terstruktur dan konsisten. Bahasa baku mengikuti aturan gramatikal yang ketat, termasuk penggunaan subjek, predikat, objek, dan keterangan yang benar. Ia menghindari struktur kalimat yang ambigu dan tidak lengkap. Kedua, kosakata yang formal dan tepat. Menggunakan kata-kata yang sesuai dengan konteks resmi, menghindari kata slang, dialek, atau kata-kata yang kurang standar. Kata-kata dipilih berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI untuk memastikan keakuratan makna. Ketiga, pengucapan yang netral dan jelas. Tidak terpengaruh oleh aksen daerah sehingga mudah dipahami oleh semua penutur bahasa Indonesia. Keempat, tata tulis yang seragam, mengikuti aturan ejaan dan tanda baca yang baku termasuk penggunaan huruf kapital, spasi, dan tanda baca seperti titik, koma, dan tanda tanya. Nomor 5, kesesuaian dengan norma sosial dan budaya. Nah, apa itu? Bahasa baku kan mencerminkan nilai-nilai kesopanan, keakuratan, dan profesionalisme. Ia tidak menggunakan kata-kata kasar atau tidak pantas dan menghindari variasi yang terlalu santai. Selanjutnya, fungsi dari bahasa baku. Yang pertama, menjaga keseragaman dan kesatuan nasional serta mencegah kesalahpahaman dan konflik. Kedua, meningkatkan kejelasan dan efektivitas komunikasi serta mendukung dan mempermudah sarana pendidikan serta pembelajaran. Yang ketiga, mempertahankan identitas budaya dan sosial bangsa Indonesia. Selanjutnya, ejaan dalam bahasa baku diatur oleh Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUB yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pertama, huruf dan penulisan kata menggunakan abjad Latin dengan 26 huruf. Yang kedua, huruf kapital biasanya digunakan pada awal kalimat atau bisa juga sebagai nama diri, orang, tempat, atau organisasi. Kata ganti juga bisa, dan awal kata dalam judul. Yang ketiga, tanda baca, seperti titik untuk akhir kalimat, koma untuk memisahkan bagian kalimat, tanda tanya untuk pertanyaan, tanda seru untuk seruan, dan tanda kutip untuk kutipan. Nomor 4, penulisan angka dan singkatan. Selanjutnya, contoh kata atau kalimat. Contoh pertama, bahasa baku, itu contohnya menggunakan. Nah, kata menggunakan ini kan formal dan merupakan dari KBBI. Nah, kata non bakunya itu pakai. Kata pakai merupakan kata santai. Contoh kedua, kata bakunya itu kehadiran. Contoh tidak bakunya itu datang. Contoh ketiga, kata bakunya itu menyampaikan. Dan contoh tidak bakunya itu bilang. Contohnya, saya akan menghadiri rapat besok. Nah, kalimat tersebut itu terstruktur lengkap, kosakatanya formal, dan ejaannya benar. Nah, kalimat tidak bakunya itu, contohnya, gue bakal datang rapat besok pagi. Nah, kalimat itu menggunakan kata gue dan datang yang santai. Contoh kelima,
Kata bakunya itu contohnya, dia membaca buku di perpustakaan. Nah, kalimat tersebut itu kan tata bahasanya benar dan subjeknya juga jelas. Kalimat non bakunya contohnya, dia baca buku di perpus. Nah, singkatan kata baca dan perpus itu termasuk dalam kata yang santai. Nah, contoh terakhir, contoh dalam bahasa bakunya itu, apakah Anda setuju dengan usulan tersebut? Nah, kalimat tersebut itu kalimatnya sopan serta menggunakan kalimat Anda. Contoh tidak bakunya itu, lu setuju nggak sama usulan itu? Nah, kalimat tersebut kan menggunakan kata lu dan nggak yang casual. Selanjutnya, sumber. Untuk sumber dari presentasi yang saya sampaikan saat ini, itu ada 3 sumber. Pertama, dari Jurnal Penggunaan Bahasa Baku dan Komunikasi Formal di Indonesia yang dibuat oleh Sri Mulyani tahun 2020, Jurnal Pendidikan Bahasa Indonesia volume 9 nomor 2 halaman 145 sampai 160. Jurnal kedua, Ciri-ciri dan fungsi bahasa baku dalam pendidikan sekolah dasar yang dibuat oleh Ahmad Fauzi 2009, Jurnal Bahasa dan Sastra, volume 8, nomor 3, halaman 201 sampai 215. Nah, sumber ketiga itu dari jurnal lagi yang berjudul Variasi Bahasa Baku dan Non-Baku dalam Komunikasi Sehari-hari yang dibuat oleh Nina Rahayu 2023. Jurnal Ilmu Bahasa, volume 11, nomor 2, halaman 167 sampai 182. Baiklah. Nah, cukup sekian presentasi yang saya lakukan pada saat ini. Semoga presentasi ini dapat dimengerti dan dipahami bagi kalian yang menonton video ini. Terima kasih.